Nah, inilah tanaman loa yang saya ganti medianya sekitar 5 bulan yang lalu. Sekarang pertumbuhannya sudah macet lagi. Ini ciri-cirinya kalau tanaman loa kita sudah harus dilakukan pergantian media. Nah, di sini ada daun-daun yang mengering. Ini karena lambat penyiraman hanya setengah hari saja. Setengah hari saja lambat penyiraman kalau bahan loa di pot yang rimbun seperti ini akan mengalami layu yang cukup parah. Nah, sekarang akan saya lakukan pergantian media untuk menjaga kesuburan dari bahan loa ini. Oke, akan saya pruning dulu, nanti akan saya perlihatkan hasilnya setelah di pruning dan akan saya lakukan pergantian media. Nah, beginilah jadinya setelah saya pruning, teman-teman. Sekarang saya akan melakukan penyeleksian ranting-ranting yang sudah cukup pembesarannya. Sedangkan untuk di daerah mahkotanya, saya akan press semua. Demikian pula di cabang-cabang tengahnya, saya akan press untuk menjaga pengepenan batangnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pengepenan batangnya sudah cukup bagus. Walaupun bahan bonsai loa ini bergaya cokan, saya tidak melakukan penahapan untuk batangnya untuk membuat pengepenannya. Nah, tekniknya dengan cara lebih rajin ngepres ranting-ranting di mahkotanya. Sedangkan untuk cabang-cabang bawahnya kita biarkan agak sering ngelos, maka secara otomatis pengepenan dari batangnya bisa terjaga. Nah, teknik ini bisa juga kita gunakan untuk menjaga pengepenan dari cabang-cabangnya. Kita biarkan anak-anak cabang seperti ini lebih ngelos, sedangkan untuk ranting-ranting di ujung cabangnya kita lebih sering pruning, maka pengepenan cabangnya masih bisa kita lakukan tanpa melalui tahapan. Nah, itu adalah salah satu teknik menjaga pengepenan dari batang bonsai ataupun cabang bonsai. Oke, sekarang akan saya press dulu untuk ranting-ranting di bagian atasnya. Sebelum saya lakukan pergantian media, saya press dulu agar bahan bonsai kita tidak terlalu stres. Kalau kita lakukan pergantian media terlebih dahulu, jika ada pembongkaran media sedangkan ranting-rantingnya masih banyak, stres dari bahan bonsai kita akan lebih besar peluangnya. Mohon maaf untuk video kali ini saya tidak menggunakan background karena bahan bonsai ini cukup berat digotong.
saya tidak ada teman yang membantu untuk memindahkannya. Ini adalah anak cabang dari cabang backnya teman-teman. Ini dulunya sangat ketinggalan. Saya lakukan pengelosan, barulah saya memangkasnya. Kemudian sekarang tumbuh anak-anak cabang seperti ini. Tapi karena saya tidak men-trackingnya, maka arah pertumbuhannya kurang bagus. Nah, ini untuk cabang yang di atas, cabang keduanya sedikit lebih di atas, maksud saya sudah cukup pembesarannya. Jadi akan saya press. Di sini juga sudah cukup. Nah, begini percabangannya. Anak cabangnya masih kurang bagus karena saya menanganinya dengan teknik cutting. Untuk membuat pergerakan cabang, saya memanfaatkan titik tumbuh yang ada. Saya tidak melakukan pengawatan. Nanti kedepannya akan saya lakukan penyeleksian cabang-cabang mana saja yang sudah tepat dipakai. Nah, di sini ada cabang yang sudah cukup pembesarannya, tapi ini masih lurus. Ini saya gunakan untuk ngelos pembesaran pangkal cabangnya ini. Dulu saya sudah lakukan penahapan di sini. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, tapi tumbuh lagi. Saya biarkan untuk membesarkan bongol cabangnya. Sedangkan untuk pergerakan cabangnya saya gunakan tunas-tunas seperti ini. Nah, dari sini lebih kelihatan. Ini dulu saya lakukan penahapan karena pertumbuhannya pesat, agar tidak mengalahkan cabang-cabang di bawahnya. Ini akan saya stop dulu. Tapi agar lebih enak dilihat, saya stop di sini dulu. Nah, sedangkan untuk
Anak-anak cabang di bawah ini masih saya loskan. Mohon maaf kesenggol. Untuk cabang-cabang bawah ini masih saya biarkan untuk mensupport pembesaran pangkal cabangnya maupun bongol dari batang utamanya, agar pengepenannya terus terjaga. Oke, sekarang akan saya lakukan pergantian pot. Untuk sementara potnya akan saya gunakan yang lebih lebar, karena ini potnya sudah terlalu kecil, sudah mencengkram ujung-ujung dari akarnya. Nanti saya akan lakukan perbaikan untuk posisi akarnya. Nah, beginilah jadinya setelah saya ganti pot. Ini ceritanya, pot yang lama kembali dipakai. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ini masih ingat pada awal program menggunakan pot yang ini. Nah, untuk bodinya atau batangnya sudah saya cuci. Oke, demikian dulu video yang dapat saya bagikan untuk mengupdate perkembangan bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi.